Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Kebijakan dari pemerintah terhadap kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Pengertian, kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Mengendalikan inflasi. Salah satu fungsi kebijakan moneter adalah untuk mengendalikan tingkat inflasi. Dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga, Bank Sentral dapat mencoba untuk menjaga tingkat inflasi dalam kisaran yang ditargetkan. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran dan fungsi kebijakan moneter juga digunakan untuk merangsang atau mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Dengan menurunkan suku bunga, Bank Sentral dapat mendorong pinjaman dan investasi yang pada gilirannya dapat merangsang aktivitas ekonomi dan pertumbuhan output. Di sisi lain, jika perekonomian tumbuh terlalu cepat dan mengarah pada risiko inflasi yang tidak terkendali, Bank Sentral dapat mengambil langkah-langkah untuk membatasi pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas mata uang. Peran dan fungsi kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas nilai tukar mata uang suatu negara. Melalui intervensi di pasar valuta asing dan kebijakan suku bunga, Bank Sentral dapat mencoba untuk mencegah depresiasi atau penguatan yang terlalu drastis dari mata uangnya, yang dapat memiliki dampak yang signifikan pada perdagangan internasional, inflasi, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. 4. Stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank sentral dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa bank-bank dan lembaga keuangan lainnya beroperasi dengan baik dan tidak menghadapi risiko yang tidak terkendali, yang bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. 5. Mencegah fluktuasi. Fungsi kebijakan moneter untuk meningkatkan jumlah investor adalah menjaga stabilitas ekonomi. Melalui penggunaan instrumen kebijakan moneter, Bank Sentral dapat mencoba untuk mengatur siklus bisnis dan mengurangi fluktuasi ekonomi yang berlebihan. Misalnya dalam masa resesi, Bank Sentral dapat menurunkan suku bunga dan meningkatkan likuiditas untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam masa booming, mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk mendinginkan ekonomi dan mencegah risiko overheating. Instrumen kebijakan moneter.
Instrumen kebijakan moneter adalah alat-alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur suplai uang dan suku bunga dalam perekonomian dengan tujuan mencapai sasaran kebijakan moneter tertentu, seperti mengendalikan inflasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, atau menjaga stabilitas sistem keuangan. Berikut adalah 4 instrumen kebijakan moneter yang umum digunakan oleh bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Suku bunga acuan. Bank sentral dapat mengatur suku bunga acuan, yaitu tingkat suku bunga yang digunakan sebagai referensi dalam transaksi keuangan antar bank dan transaksi keuangan lainnya. Dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan, bank sentral dapat mempengaruhi tingkat suku bunga di pasar secara keseluruhan. Suku bunga acuan merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter dan memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas perekonomian secara keseluruhan. 2. Rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah persentase dari dana yang harus disimpan oleh bank komersial atau lembaga keuangan lainnya di bank sentral sebagai bagian dari persyaratan regulasi. Persyaratan ini ditetapkan oleh bank sentral sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter untuk mengatur likuiditas di pasar dan mempengaruhi aktivitas perbankan. 3. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau open market operations adalah salah satu dari 4 instrumen kebijakan moneter yang paling umum digunakan oleh bank sentral untuk mengatur likuiditas di pasar keuangan dan mempengaruhi suku bunga. Operasi pasar terbuka melibatkan pembelian atau penjualan aset keuangan oleh bank sentral di pasar terbuka, seperti obligasi pemerintah, surat utang korporasi, atau sekuritas lainnya. 4. Kebijakan moneter diskonto. Instrumen kebijakan moneter diskonto merupakan para praktik di mana bank sentral memberikan pinjaman kepada bank-bank komersial dengan menggunakan suku bunga diskonto. Tingkat diskonto adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh bank sentral kepada bank komersial atas pinjaman yang diberikan kepada mereka. Kebijakan Bank Indonesia terhadap inflasi. Mengingat tugas spesifik yang diemban oleh Bank Indonesia seperti tersebut di atas, Bank Indonesia tidak sepenuhnya dapat mengendalikan inflasi, terutama rekaman inflasi yang berasal dari sisi penawaran cost push inflation. Bank Indonesia melalui kebijakan moneter dapat mempengaruhi inflasi dari sisi permintaan seperti investasi dan konsumsi masyarakat. Misalnya, kebijakan kenaikan suku bunga dapat mengerem pengeluaran masyarakat dan pemerintah sehingga dapat menurunkan permintaan secara keseluruhan, pada akhirnya dapat menurunkan inflasi. Selain itu, kenaikan suku bunga ini dapat menguatkan nilai tukar melalui peningkatan positif interest rate differential. Demikian juga Bank Indonesia dapat mempengaruhi ekspektasi masyarakat melalui kebijakan yang konsisten dan kredibel. Harapannya adalah sasaran target inflasi Bank Indonesia diacu oleh masyarakat dan pelaku ekonomi sehingga inflasi yang terjadi dapat sama atau mendekati sasaran inflasi. Apabila kondisi ini terjadi, maka biaya pengendalian moneter dapat diminimalkan. 3. Berdasarkan penelitian terkini di Bank Indonesia, lack of monetary policy berkisar antara 4 sampai dengan 6 triwulan. Pada Juli 2005, Bank Indonesia telah mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan moneter yang baru dengan inflation targeting framework yang mencakup 4 elemen dasar. 1. Penggunaan suku bunga disebut RI rate sebagai referensi rate dalam pengendalian moneter sebagai pengganti sasaran operasional uang primer. 2. Proses perumusan kebijakan moneter yang antisipasif. 3. Strategi komunikasi yang lebih transparan. Dan 4. Penguatan koordinasi kebijakan dengan pemerintah. Langkah-langkah dimaksud ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan tata kelola kebijakan moneter dalam mencapai sasaran akhir kestabilitasan harga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.